Sekali lagi, Kayle mempertanyakan apakah memang benar jika Gentos merupakan orang yang memburu Putri. Putri Milena menegaskan kembali bahwa benar jika Gentos dan Pangeran Carrera adalah dalangnya. Bukankah Pangeran merupakan saudara Putri, tapi mengapa dia melakukan ini? Kayle bertanya apakah ada bukti jika Gentos terlibat. Putri membalas, sebelum Putri akhirnya pingsan, dia mendengar percakapan antara Pangeran dan Gentos. Mereka merencanakan ini semua, dengan dalih Putri tewas oleh serangan monster. Ketika sedang membahas tentang Pangeran dan Gentos, Saran tersadar bahwa pelayan sang putri adalah anak kecil yang terjatuh saat ingin mengasih bunga kepada Putri. Meskipun pengawal tersebut sempat membantah, akan tetapi Saran mengenali setiap wanita yang ia jumpai. Akhirnya Putri mengaku memang benar bahwa dia adalah anak kecil itu. Padahal sudah menyamar sedemikian rupa, tapi tetap saja terbongkar. Kayle memikirkan apakah benar Gentos yang ia kenal di masa depan melakukan ini semua. Meskipun begitu, ucapan sang putri seperti tidak sedang berbohong. Jika memang benar, berarti sekarang Gentos adalah musuhnya. Saat ini, Kayle dalam situasi dilema antara pergi atau tetap berada di sisi Putri. Jika dia tetap berada bersama Putri, kemungkinan besar dia akan dijadikan tersangka. Apalagi musuhnya kelas berat, buktinya dia tidak segan menghabisi kelompoknya sendiri. Mereka sekarang sama-sama saling berbagi nasib. Namun Putri berjanji jika sampai kota, dia akan memberi hadiah dan penghargaan. Tapi Kayle menolak hadiah tahta atau kekayaan. Yang Kayle inginkan Putri memberi kehormatan kepadanya dan juga teman-temannya. Untuk menjadi pahlawan, butuh pengakuan dari kekuatan besar seperti raja atau di bawahnya. Untuk itu, Kayle memilih kehormatan atau pengakuan. Untuk selanjutnya, bagaimana mereka bisa lolos dari kejaran pasukan Gentos? Jika saja prajurit batalion 5 datang esok hari, mereka akan selamat. Tetapi, tidak ada waktu untuk menunggu. Namun, jika terus maju ke depan, mereka akan berpapasan dengan desa. Jika itu terjadi, dan mengetahui jika Putri sedang dikejar prajurit Gentos tidak akan segan-segan menghabisi seluruh desa demi untuk membungkam menghilangkan saksi. Tidak ada pilihan lain selain berbalik dan menerobos prajurit Gentos. Dengan perlengkapan yang memadai, Kayle yakin bisa melewati prajurit tersebut. Ketika musuh menerima informasi bahwa ada kereta kuda bergerak ke arahnya, mereka bersiap. Namun janggal, Gentos tidak berada di antara prajurit tersebut. Meskipun Sildonia sudah mencarinya dengan teliti. Tidak membuang waktu, dengan kristal peledak yang memadai, Sildonia dari udara melontarkan kristal peledak dari atas. Disusul kereta kuda menerobos. Akhirnya, mereka berhasil lolos. Dengan serangan barusan, jumlah total pasukan Gentos kurang lebih 30-an. Namun di tengah jalan, kebahagiaan itu pupus karena ban kereta mereka rusak. Jalan satu-satunya yaitu salah satu dari mereka harus menghambat pergerakan musuh. Mendengar perkataan tersebut, Ursa sedikit tidak setuju jika Kayle harus berkorban lagi. Tapinya, ternyata yang dimaksud Kayle yaitu Saran. Ursa memperingati Kayle, apakah yakin jika Saran bisa menghadapi pasukan tersebut yang berjumlah 30-an itu? Tidak perlu khawatir, meskipun terlihat cupu dan konyol dan tidak bisa menggunakan sihir. Di antara Kayle dan Lissy, Saran merupakan orang yang unggul dalam teknik berpedang.
Bukan hanya itu, ketika dia menghilang, sebenarnya dia sedang berlatih dan juga orang yang tidak pernah absen latihan. Dan satu lagi, Saran orang yang licik. Prajurit pun telah sampai di tempat Saran. Dengan kepribadiannya yang konyol, Saran berpura-pura menyerah dan ia menyodorkan koin emas dan mengaku akan memberikannya kepada mereka. Dan juga dia memberikan informasi di mana dia mendapatkan harta tersebut. Usaha itu gagal. Wakil prajurit itu menusukkan pedangnya, tetapi tiba-tiba malah wakil komandan tersebut yang terbunuh. Setelah itu, Saran melepaskan cincin gravitasinya, yang dimana cincin dan gelang tersebut merupakan pemberat gravitasi yang biasa dia gunakan sebagai latihan. Dan tanpa basa-basi, Saran membabat prajurit itu. Karena kalah jumlah, Saran terkepung. Lalu berkata, buat apa bertarung mati-matian? Jika mereka tetap berada di sini, maka sang putri akan lolos. Mendengar ucapan tersebut, prajurit itu tersadar. Mereka berdamai, segera menyusul Putri Milena. Namun itu merupakan siasat Saran, karena dia berpura-pura menyerah dan menunggu momen pas. Ketika prajurit pergi dan mereka lengah, di saat itu Saran melontarkan kristal peledak sambil membabat habis prajurit tersebut. Saran berharap tidak terjadi apa-apa kepada Kyle dan yang lainnya. Karena pasukannya telah gugur, Gentos turun tangan menuju ke lokasi sang putri. Sildonia yang sedang berjaga mengawasi pun memberitahu bahwa ada orang yang sedang bergegas menuju ke areanya. Orang itu adalah pengawal putri ketika putri sedang berkunjung di kota Arsen. Apakah itu Gentos? Tanya Sildonia kepada Kyle. Kyle menanggapi, memang itu benar Gentos. Namun Gentos menyadari bahwa dia sedang diawasi. Akibatnya, dia menembak Sildonia hingga Sildonia jatuh. Beruntung, akibat tembakan tersebut, Sildonia tidak mengalami luka fatal. Sildonia mengakui insting Gentos. Buktinya, dia tahu sedang diawasi meski dari jarak yang begitu jauh. Kyle menyuruh putri untuk lari terlebih dahulu, sementara dia akan menghadapi Gentos. Meski dia terpaksa melakukannya, putri mempertanyakan kenapa Kyle seolah-olah tahu tentang Gentos. Apakah Kyle sengaja menyelamatkannya atau hanya kebetulan? Tapi Putri Milena tidak mempersalahkan itu. Yang paling penting, Kyle sudah menyelamatkannya dan mengharapkan Kyle berhasil selamat dari Gentos. Lalu dia pergi bersama teman Kyle, juga pelayannya. Akhirnya, Kyle berhadapan langsung dengan Gentos dan dia mengharapkan Gentos menyerah dan Kyle akan meminta ampunan putri untuk Gentos. Tapi Gentos menolak. Tujuannya tetap sama, akan membunuh putri juga Kyle. Kita diperlihatkan flashback di mana Kyle sedang berlatih pedang bersama Gentos. Ternyata Gentos adalah rekan seperjuangan, juga dianggap sebagai guru. Teknik pedang sihir diajarkan oleh Gentos, makanya gerakan teknik pedang antara Kyle dan Gentos terlihat sama. Keuntungan Kyle yaitu dia tahu betul gerakan Gentos karena dari masa depan. Pertarungan Kyle dengan Gentos terlihat sengit dan Gentos memuji kekuatan pedang Kyle.
Tapi sayang, pedang Gentos patah sehingga menguntungkan Kyle. Segera, Kyle membabat Gentos, sehingga pertarungan itu dimenangkan Kyle. 俺はこれ当然の役目であり国のためか。正直血を捧げた祖国はもうない剣を弾かせたのはいや、本気だ。勝負を決めに来ると確信していた。 Kyle menyayangkan perbuatan Gentos. Dia bertanya, kenapa Gentos bisa melakukan ini? Tamak Gentos mengucapkan kata-kata terakhirnya. 俺にはどんなことが置いたんだけどな。ゼントス。あばよ。